Assalamualaikum Sobat Football United. Semoga ibadah di bulan Ramadan ini lancar-lancar selalu. Semuanya sehat-sehat selalu, sehat-sehat sekeluarga Sobat Football United. Oke, ada kabar yang ingin gue bahas di video kali ini. Disampaikan oleh jurnalis Daily Telegraph Mike McGrath. Ada beberapa situasi ini ya terkait dengan rencana di musim panas nanti, terkait dengan rencana transfer pemain, dan juga yang tidak kalah pentingnya rencana terkait dengan head coach permanen dari Manchester United. Oke, gue akan langsung artikan bagian-bagian dari artikelnya. Manchester United akan melakukan proses rekrutmen penuh untuk posisi head coach atau manajer selanjutnya dan mempertimbangkan semua opsi-opsi yang tersedia. Diketahui saat ini bahwa Manchester United ingin memanfaatkan waktu yang mereka miliki untuk menemukan penunjukan yang tepat dengan sumber yang berharap proses akan dilakukan dengan metode-metode tertentu serta akan sangat memanfaatkan waktu. Dan ini dilakukan untuk menghindari penunjukan yang hanya tergantung berdasarkan hasil saja. Michael Carrick nampaknya akan juga berada di proses tersebut. Ini melihat bagaimana keadaan klub saat ini bersama dengan dirinya yang saat ini memiliki peran jangka pendek di Manchester United sebagai interim dan telah menjalani 5 pertandingan. Tapi calon-calon yang lain juga tetap akan hadir sebagai opsi, sebagai gambaran juga opsi-opsi calon head coach atau manajer Manchester United yang permanen selanjutnya. Dan Manchester United akan mengakses segala opsi untuk musim depan 2026-2027. Nah, gue ingin membahas ini dulu bahwa ini menarik walaupun sudah sering juga dikabarkan bahwa Manchester United tidak hanya akan melihat dari hasil saja, dan ini hal yang bagus menurut gue. Hasil tidak hanya melihat hasil saja, ini bukan berarti untuk Michael Carrick saja, artinya tidak melihat hasilnya akan seperti apa gitu kan, yang saat ini sudah terjadi dan akan yang terjadi, tapi juga untuk nama-nama lain. Jadi nama-nama yang saat ini juga dipertimbangkan, gue tidak harus menyebut lagi nama-namanya, tapi itu pun juga dipertimbangkan tidak hanya berdasarkan hasil-hasil yang mereka raih dengan tim atau klubnya masing-masing. Jadi memang ada pemeriksaan yang secara lebih komprehensif, dan menurut gue ini memang harus dilakukan karena paling tidak Ineos sudah melakukan 2 kesalahan menurut gue dalam waktu yang relatif singkat, sekitar 2 tahun kan mereka berada di Manchester United terkait dengan penunjukan manajer Erik ten Hag dan juga Ruben Amorim. Dan saat ini memang Michael Carrick ini menjadi yang terdepan dengan apa yang diberikan selama 5 pertandingan kan, artinya hasil yang diberikan. Tapi apakah itu saja? Gue selalu berkata tidak, jangan hanya hasil saja. Bagaimana sinergi, bagaimana rencana-rencana ke depannya ini juga sangat penting menurut gue. Karena misalnya squad saja, squad musim ini tidak akan sama dengan squad musim depan. Itu dari Manchester United. Lalu kalau kita bicara tentang kompetitor lainnya di Premier League, mereka pun juga akan berubah. Mereka akan, mungkin kita berbicara bukan hanya komponen skuadnya, artinya pemain, tapi bagaimana cara mereka bermain. Mereka berkembang, mereka akan berubah. Dan bagaimana perubahan itu akan dihadapi oleh misalnya Michael Carrick. Ini kan juga penting untuk diperhatikan. Ini juga penting untuk diuji. Ini juga penting untuk didengar gitu loh menurut gue. Jadi tidak hanya musim ini dia berhasil membawa Manchester United ke Champions League misalnya, kita rekrut saja dia. Enggak. Karena keadaan musim ini akan sangat berbeda dengan musim depan. Bahwasanya dia berhasil membawa Manchester United misalnya mendapatkan tiket Liga Champions, itu sesuatu yang juga harus dilihat tapi hanya itu saja yang dilihat jangan. Menurut gue seperti itu. Gue mungkin berbeda dengan banyak fans karena ketika gue baca kolom komentar, terima kasih by the way komentar-komentarnya, ada banyak suara yang mengatakan sudah permanenkan saja Carrick, sudah ambil saja Carrick, cocok dengan DNA Manchester United, Carrick luar biasa bisa memanfaatkan skuad dan lain-lain. Itu musim ini. Tapi juga perlu dilihat bagaimana rencana-rencana ke depannya. Sefleksibel apa misalnya Michael Carrick dengan taktiknya dengan keputusan-keputusan yang ada di atas lapangan. Ini juga menarik untuk disaksikan, dan bahkan untuk musim ini menurut gue masih terlalu awal sekali. Artinya Carrick kan masih ada beberapa bulan lagi ke depan. Hanya memberi penilaian pantas atau tidaknya dari 5 pertandingan sebelumnya menurut gue
masih terlalu awal sekali. Mungkin masih terlalu emosional ya menurut gue. Dan situasi dengan Ruben Amorim ketika direkrut prosesnya seperti apa, harapan-harapan dari fans juga seperti apa. Lalu Erik ten Hag pun juga menurut gue ada banyak emosi yang mempengaruhi keputusan menurut gue dari manajemen pada saat itu, dengan situasi Erik ten Hag sendiri yang akhirnya tidak berjalan sesuai dengan harapan, selesai dengan waktu yang sangat singkat. Menurut gue hal-hal ini juga harus diperhatikan. Jangan sampai kesalahan berulang lagi menurut gue. 2 tahun, 2 kali kesalahan di faktor yang sama, penunjukan manajer. Ini bukan hal yang bagus menurut gue. Manchester United tidak bisa lagi melakukan kesalahan tersebut. Dan oleh karena itulah sangat wajar kalau mereka berhati-hati ya. Manajemen Manchester United ini sangat berhati-hati dalam menunjuk nama selanjutnya. Dan kabar dari Migret selanjutnya ini terkait dengan bursa transfer. Manchester United tidak menghabiskan uang di bulan Januari karena mereka ini berbicara kepada para pemain dan juga perwakilannya, artinya pemain-pemain yang diincar, karena mereka melihat market yang ada. Intermediaries ataupun juga penyambung ya, antara pihak klub dengan pihak pemain, ini juga memberikan sebuah pandangan ataupun arahan kepada klub yang memberikan impresi ya, ataupun juga pandangan atau situasi bahwa situasi head coach Manchester United ataupun kejelasan head coach dari Manchester United ini akan berpengaruh ke proses yang penuh dalam merekrut pemain. Sehingga akhirnya klub memutuskan ya, kita lebih baik tidak bergerak di bursa Januari. Karena pemain juga ketika didatangkan mereka juga akan melihat nih siapa head coachnya. Dan oke, katakanlah mereka cocok dengan head coach saat ini, tapi bagaimana misal Manchester United memutuskan pergantian head coach lagi di musim panas? Ini kan hal yang akan complicated, hal yang akan rumit gitu ya. Sehingga Manchester United memutuskan tidak melakukan pergerakan di bursa transfer musim dingin karena belum jelas head coach untuk musim depan siapa. Dan ini akan menjadi musim panas yang penting bagi Manchester United di bursa transfer ya. Karena Casemiro ini akan cabut dan mereka akan membangun kembali posisi gelandang tengahnya. Mereka juga berada di market untuk posisi center back. Situasi saat ini, Harry Maguire kontraknya akan habis di musim panas. Belum ada kesepakatan kontrak barunya. Dan rencana-rencana darurat saat ini juga dilihat ya. Artinya rencana-rencana misalnya Harry Maguire tidak jadi diperpanjang, kesepakatan tidak terjadi. Ini juga akan membuat Manchester United bergerak di bursa transfer musim panas untuk posisi center back. Tapi ya, untuk mengaitkan ya antara situasi bursa transfer di musim panas dengan head coach, menurut gue ini sangat penting sekali. Bahkan kalau dari situ ya, Manchester United harusnya bisa menentukan nama selanjutnya sebelum bursa transfer dibuka. Menurut gue seperti itu. Karena kalau ditentukan nama head coachnya setelah bursa transfer dibuka, ini terlambat. Karena ada beberapa pemain incaran misalnya yang baru tahu ya kan, mungkin sudah ada klub lain yang melakukan pergerakan dan lain-lain, akan membuat situasi yang terlambat bagi Manchester United. Sehingga ketika kompetisi ini selesai di bulan Mei, gue harapkan paling lambat di bulan Juni ya, tengah Juni, Manchester United sudah jelas nih siapa namanya. Apakah itu Michael Carrick ataukah nama-nama yang lain, harus jelas. Karena apa? Ini akan sangat mempengaruhi proses rekrutmen. Siapa pemain yang kontraknya akan diperpanjang, siapa pemain yang kontraknya akan selesai, siapa pemain yang akan didatangkan, siapa pemain yang akan macam-macam menurut gue ya. Ini akan sangat berpengaruh sekali dengan siapa head coachnya. Gaya permainannya akan seperti apa, pendekatannya akan seperti apa, sang pemain juga bisa tahu rencana mereka di Manchester United akan seperti apa dengan nama head coach yang baru, yang permanen nanti di musim panas. Jadi ini sangat penting sekali. Tapi walaupun sangat penting sekali juga, seperti gue katakan sebelumnya, gue berharap Manchester United juga tidak terburu-buru sih. Dan kalau melihat saat ini, misalnya kita masih di bulan Februari, artinya masih ada bulan Maret, April, Mei, 3,5 bulan lah untuk Manchester United ini bergerak, mengakses segala opsi-opsi yang ada, melihat segala-segala pilihan ya, mencari memang sosok yang paling tepat. Tepat bukan hanya untuk skuad Manchester United, tapi juga dengan manajemen. Karena penting, pelajaran dari situasi Ruben Amorim, hubungan ya, sinergi dengan manajemennya juga harus dibangun sih. Menurut gue harus memiliki situasi yang bagus juga ya. Kalau tidak ya, kita akan mengalami drama-drama lainnya sih menurut gue, dan itu tidak gue inginkan. Bagaimana menurut Sobat Football United situasi ini? Seperti biasa, drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.